Pemirsa, kita akan memasuki Habarnang Panambayan. Inspektorat Banjarmasin wacananya memboyong puluhan pejabat eselon 2 di pemerintah Kota Banjarmasin, Wan BUMD Banjarmasin ke Kota Batu, Jawa Timur mulai tanggal 17 sampai 18 Oktober 2024. Sementara surat instruksi terhitung sejak 9 Oktober 2024 mengingatkan tentang pembatasan belanja bagi seluruh pengguna anggaran, wan kuasa pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Inspektorat Banjarmasin wacananya memboyong puluhan pejabat eselon 2 di pemerintah Kota Banjarmasin, Wan BUMD Banjarmasin ke Kota Batu, Jawa Timur mulai 17 sampai 18 Oktober 2024. Sementara surat instruksi terhitung sejak 9 Oktober 2024 mengingatkan tentang pembatasan belanja bagi seluruh pengguna anggaran, wan kuasa pengguna anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin. Maksud dari instruksi tersebut sudah jelas untuk menjaga keseimbangan kapasitas fiskal, wan menjamin ketersediaan dana kas daerah pada pemerintah Kota Banjarmasin untuk membiayai belanja daerah tahun anggaran 2024 dengan tujuan pembatasan pengeluaran anggaran untuk penghematan di akhir tahun. Kepala Inspektorat Banjarmasin, Doli Sahbana, Wahitakwani Prima TV Kamarian, Senin 14 Oktober 2024 memedahkan keberangkatan sekitar 47 pejabat eselon 2 ke Kota Batu, Jawa Timur untuk mengikuti bimbingan teknis One Forum Group Discussion Anti Korupsi. Menurut Doli Sahbana, kegiatan jajaran ini dianggap prioritas karena Banjarmasin tengah mengupayakan diri menjadi kota percontohan dalam hal pencegahan korupsi. Wayah disinggung kenapa pelaksanaan kada di Banjarmasin, Doli Sahbana menegaskan pemilihan tempat ini berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan, sekaligus untuk memberikan suasana baru bagi bubuhan peserta. Doli Sahbana berharap pelatihan ini dapat meningkatkan nilai survei penilaian integritas pemerintah Kota Banjarmasin dalam upaya pencegahan korupsi. Inilah latar belakangnya itu. Inspektor ini adalah peran kami ini mencegah anti korupsi. Kami banyak melakukan bimbingan teknis ke SKPD karena SKPD ini fungsinya pelayanan lah. Nah, menjaga integritas itu kami beberapa kali melakukan sudah sosialisasi. Jadi untuk tahun ini kebetulan ada anggaran, kami programkan sosialisasi untuk eselon 2 kepala SKPD. Karena kepala SKPD ini fungsinya sebagai pengguna anggaran, kemudian bagian-bagian kabak-kabak itu sebagai kuasa pengguna anggaran. Jadi kami lebih dominannya ke kepala SKPD karena yang jadi panutan itu adalah kepala SKPD. Yang punya wewenang untuk membijaksana itu adalah kepala SKPD. Nah itu karena mengingatkan bahwa di MCP KPK kami itu nilai integritasnya masih kurang. Kami belum banyak melakukan sosialisasi dengan keterbatasan anggaran. Nah, makanya kami memprioritaskan kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran untuk menjadi panutan untuk pencegahan korupsi. Jujur aja kita kan untuk mekanisme, kemudian sistem dengan cashless, kemudian non tunai itu salah satu upaya kita untuk mengurangi tatap muka, mengurangi birokrasi supaya jangan ada lagi tunai, karena itu berbahaya. Nah, jadi kita sudah koordinasi dengan KPK kemarin, informasinya dengan kawan-kawan yang lain kan. KPK minta klarifikasi. Kita sudah klarifikasi dengan tim Kursup KPK di wilayah Kalimantan Selatan dengan Pak Tridesa. Mungkin dijelaskan bahwa kondisi kita kan demikian. Sebelumnya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina memadahkan dalam instruksi sudah jelas meminta seluruh SKPD untuk menunda atau membatasi belanja pada program wan kegiatan yang kada mendesak atau dapat ditunda pelaksanaannya tanpa mengganggu pencapaian target kinerja wan prioritas pembangunan daerah serta melakukan efisiensi belanja yang kada mendukung langsung pelaksanaan tugas wan fungsi SKPD. Ibnu Sina menegaskan pemberlakuan pembatasan belanja yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2024 tersebut kada lantaran terjadinya kekosongan kas daerah. Oh iya, itu lebih kepada aspek manajemen kas Pemko Banjarmasin supaya di
akhir tahun ini kan triwulan terakhir nih, di bulan Oktober, November, Desember. Kita manage betul APBD kita. Kalau memang serapannya kecil, ya kita harus pastikan serapannya harus maksimal. Kemudian kalau sesuai dengan target misalnya deviasinya tinggi, ya berarti harus disesuaikan. Nah, pembatasan ini lebih pada bagaimana kita mengolah keuangan kita supaya di akhir tahun apa yang sudah dianggarkan bisa terbiayai dengan baik, terlaksana dengan baik, ya, kemudian bisa maksimal pemanfaatannya. Karena memang dari lelang pengadaan, kemudian juga yang pakai e-katalog, kan ada banyak misalnya dialokasikan anggaran misalnya pengadaan itu nilainya 1M, tapi kan bisa lebih murah, berarti kan ada sisa tuh, ada sisa hasil penawaran. Nah itu kan bisa dikelola lagi di anggaran perubahan kemarin, kita masukkan sebagai pergeseran anggaran. Bukan karena kas kosong kah Pak Wali? Karena kan dari realisasi PAD aja sudah di angka 60% lebih dari total 450 miliar ya. Kemudian kita juga dapat kemarin banyak insentif dari pusat, itu juga cukup membantu untuk memenuhi kebutuhan kita di belanja di APBD 2020.